Ini kita akan bahas tentang trauma ya. Trauma itu ada beberapa hal, beberapa sebab yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kita. Ya, banyak sebab ya. Jadi kita nggak ngerti itu akan menimpa kita atau bagaimana. Ya itulah perjalanan hidup saudaraku semua. Yang seringkali yang menyebabkan trauma itu adalah chronic illness atau penyakit kronis yang muncul ya. Jadi misalnya ada sakit paru-paru, sakit gula ya, kemudian DM ya, ada hipertensi atau penyakit kronis yang lain, itu bisa menyebabkan salah satu bentuk trauma dan stresor. Jangan lupa, jadi stresor tersendiri salah satu jenis penyakit yang diidap secara kronis. Kemudian yang kedua adalah yang menyebabkan trauma adalah ada peristiwa gangguan mental yang terjadi, baik dirinya sendiri ataupun orang yang di sekitarnya melihat itu bisa terjadi peristiwa yang traumatik. Mungkin ketika dia diambil, dibawa, atau mungkin dia sendiri yang insight-nya jelek terus kemudian diamankan oleh petugas, seperti itu sebenarnya peristiwa traumatik juga. Kemudian yang bikin stresor atau peristiwa traumatik yang sering menyertai adalah melahirkan atau nambah anggota keluarga baru ya, bisa, atau orang yang berpindah tempat ke sistem keluarga kita, itu nambah stresor, atau mungkin ketika melahirkan itu menjadi suatu trauma tersendiri bagi yang melahirkan, atau kedatangan orang baru itu menjadi trauma tersendiri ketika dia tidak nyaman dengan hal itu ya. Nah, yang nomor 4 itu adalah yang bisa menyebabkan trauma atau stresor ya, biasanya adalah kehilangan kerjaan atau ya sedang berjuang untuk finansial. Kadang-kadang perjuangan ini menimbulkan stres dan kadang-kadang malah trauma ya. Nah, kemudian yang nomor 5 yaitu peristiwa perceraian, kadang-kadang menimbulkan trauma pada anak-anak, pada ya masing-masing yang sedang berpisah itu ya, perpisahan itu menimbulkan peristiwa traumatik dan itu stressful sekali pasti ya. Kemudian dalam suatu peristiwa kecelakaan yang nomor 6 ya, peristiwa kecelakaan entah mengalami sendiri atau sedang melihat ya, melihat saja itu ya suatu hal yang traumatik juga, ketika melihat ceceran darah, mohon maaf ya, atau melihat ya benturan di kendaraan ketika terjadi suatu kecelakaan, accident, itu seperti itu menimbulkan trauma tersendiri. Kalau sekiranya nggak kuat ya sudah, menyingkir saja ketika peristiwa itu tidak terjadi pada dirimu, menyingkir saja kalau sekiranya nggak kuat ya. Nah, nomor 7 adalah pindah rumah, pindah tempat tinggal, pindah kerjaan ya, terus promosi jabatan, itu stresor dan kadang bisa menimbulkan situasi yang traumatik. Nah gitu ya saudaraku ya. Jadi jangan sampai hal ini kita anggap biasa-biasa saja, karena ini peristiwa yang bisa terjadi dan mungkin traumatik bagi sebagian orang. Nggak sama ya, antara kamu, saya, sama dia, beda ya. Jadi jangan disamakan ketika berpindah, promosi jabatan, ataupun ya mungkin malah turun jabatan. Itu mungkin peristiwa yang traumatik bagi sebagian orang ya. Kemudian ya, yang bikin orang itu jadi trauma itu seringkali mendengar teriakan-teriakan orang marah-marah. Stresor ini nggak enak, nggak nyaman. Jangan sampai sering mendengar teriakan orang marah-marah. Jadi seperti itu ya. Jadi ya mungkin ketika kecil sering dengar orang tua sedang berantem, atau mbahnya lagi marah ke anaknya atau bagaimana seperti itu, ini menimbulkan peristiwa traumatik dan saat itu menjadi satu stresor yang bisa menyebabkan kondisi depresi, entah gangguan-gangguan yang muncul lainnya. Oke, gitu ya saudaraku ya tentang trauma. Nah, terus apa yang dilakukan setelah itu? Apa yang terjadi setelah peristiwa trauma itu muncul kembali di masa yang akan datang? Seringkali manifestasinya adalah kadang-kadang macam-macam ya, ketika peristiwa traumatik itu melanda kembali atau teringat kembali atau mempengaruhi kembali kehidupannya. Yang pertama adalah kadang-kadang
manifestasi klinis yang muncul adalah nyeri pada kaki, pada otot-otot, pada tangan, itu muscle pain, ya, dan tension atau ketegangan otot. Terus yang kedua, inflammation, jadi inflamasi, karena radang di mana-mana gitu ya, mungkin karena stresor itu atau peristiwa traumatik itu terlihat kembali, muncul kembali dan menyebabkan seorang itu stres, maka muncul inflamasi. Terus yang ketiga adalah numbness atau rasanya itu kosong. Apa yang mesti dilakukan, kadang-kadang sepi rasanya, bagaimana, hampa, ya seperti itu. Ini manifestasi klinis yang seringkali dirasakan orang dengan traumatik. Nah, kemudian ya yang keempat nih, orang kadang nggak memperhatiin, dia lapar, dia kekenyangan, pokoknya kalau misalnya makan ya lap aja, nggak ada sensasi kenyang, sensor kenyang nggak ada, seperti itu sampai ya. Terus kemudian tidak bisa mendeteksi dia bisa kenyang apa, dia malah lapar, kelaparan, hampa saja, datar saja, dan dia nggak makan berhari-hari mungkin aman ya. Nah, yang kemudian nomor 5 nih, jadi semakin melemahnya sistem imun. Nah, bahaya ya ketika trauma psikis atau kondisi psikis ini terhadap sedulur-sedulur kita yang ya sedang mengidap seperti itu, bisa menyebabkan menurunnya imunitas tubuh atau daya tahan tubuh. Nah, ayo kita cermati dulu ya, ketika ada saudara kita yang mengalami hal tersebut, bolehlah kita periksakan ke dokter penyakit dalam atau ya ke dokter saraf, silahkan saja. Tapi jangan lupa ada aspek psikiatri, aspek psikologi yang perlu kita lihat kembali ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang mengidap penyakit ini ya. Ada muscle vein tension, ada inflamasi, ada numbness, kemudian ya difficult to recognize, dia itu state like hunger or fatigue, jadi nggak tahu dia lagi lapar atau lagi capek gitu, nggak ada, dia udah lost down gitu ya. Kemudian paling penting adalah weakness, itu weakness immune system, jadi semakin melemahnya sistem imun. Oke seluruhku, itu ya, kita bantu seluruh kita semua dan tetap waras dan gaspol, sehat selalu.